Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-muttaqun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya siang hari ini kita berkesempatan untuk berkumpul di tempat yang terbaik, memantaskan diri menjadi hamba yang menginginkan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, memantaskan diri sebagai hamba yang selalu berharap kebaikan Allah mengalir kepada kita dalam hari-hari kita, membuktikan keimanan kita kepada Allah, menunjukkan ketaatan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita, berdiamnya kita di tempat ini dalam rangka salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi yang mulia, Nabi yang paling khusyuk salatnya, paling bersih hatinya, paling giat di dalam bekerja, paling mencintai terhadap keluarganya, paling berani dalam peperangan. Nabi yang senantiasa kita dengar namanya dan sering kita sebut namanya di dalam salat kita, adzan dan iqamah. Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti hadir kiamat yang mulia, yang tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Setiap khatib Jumat di dalam khutbahnya yang kedua selalu berwasiat dengan satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh untuk bersikap adil dan berbuat ihsan dan memberi kepada kerabat dan yatim serta fakir miskin, ila akhiril ayat. Yang pertama adalah bersikap adil, dan inilah yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini. Saudaraku hamba Allah, keadilan adalah sebuah keniscayaan. Bersikap adil mesti kita lakukan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dengan adil maka tercipta kondisivitas serta kemaslahatan di dalam diri, keluarga dan juga lingkungan. Ketika keadilan hilang dan berganti dengan kezaliman, maka yang terjadi adalah kehancuran sebuah masyarakat
dan juga ketidakstabilan di dalam kita bersosial. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, adil yang dimaknai wad'u syai' fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Inilah yang menjadi nasihat dan juga arahan, petunjuk Allah kepada kita untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari adil adalah zalim, yaitu tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan itu dilarang, dan itu perbuatan yang terhina, dan Allah murka atas kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ittaquz zulma fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhi dan hindari bersikap zalim, karena kezaliman yang dilakukan di dunia adalah kegelapan nanti di hari akhir. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, pertanyaannya kepada siapa kita harus berbuat adil? Maka dalam kitab Abdurrahman Al-Jazairi Minhajul Muslim disebutkan bahwa yang pertama kita harus berbuat adil terhadap pencipta kita, terhadap yang menjadi sebab wujudnya kita di dunia ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berbuat adil kepada pencipta kita? Dengan kita menempatkan diri, bersikap diri sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, apa yang diharapkan dan apa yang menjadi tujuan utama kita diciptakan di dunia. Apa tugas dan juga titah Allah kepada kita, ditakdirkannya kita hidup dunia. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Inilah sikap dan perbuatan yang mesti dipantaskan oleh kita ketika kita hidup di dunia. Maka seorang hamba, makhluk yang diciptakan Allah dalam kesempurnaan, maka dia singgah dan hidup di dunia tak lain dan tak bukan untuk menjadi hamba Allah, beribadah, mengabdi kepada pencipta kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka ketika ada orang yang zalim dengan kekufurannya, dengan kemusyrikannya, dengan kemunafikannya, sungguh ia tidak bisa berbuat adil kepada penciptanya. Maka dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 Allah berfirman, la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Janganlah kalian menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Ketika orang menduakan Allah, meyakini ada Tuhan lain selain Allah, sehingga Allah diabaikan dan dibelakangi, maka sungguh ia telah zalim terhadap penciptanya. Artinya dia tidak bisa adil terhadap yang menjadikannya hidup di dunia. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang kedua, ketika ada orang kafir menutupi dirinya dengan cahaya ilahi, mengingkari ayat Allah, menafikan wujudnya Tuhan dan kekuasaannya dalam hidup ini, sungguh ia tidak adil terhadap penciptanya. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Al-Baqarah 254 juz 2, wal kafiruna humudz zalimun. Adalah orang kafir, mereka telah zalim. Zalim terhadap siapa? Terhadap Tuhannya. Allah yang begitu Rahman dan Rahim, yang di tangannya segala kebaikan dan keburukan, yang kita hidup karena izin, iradah, kudrat dan inayahnya, yang kita ada karena kuasanya, yang kita bisa berbuat ini dan itu, bisa melangkah kemana kita mau, itu karena kebaikan rahmat Allah. Tapi kemudian hamba itu mengingkari Tuhannya, hamba itu kemudian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Al-Baqarah ayat 28.
Artinya bagaimana mungkin seorang hamba melupakan dan mengingkari Tuhannya, dan berpaling dari ayat Allah, padahal mereka tadinya tidak ada, kemudian Allah adakan, dan Allah akan wafatkan, dan Allah akan bangkitkan lagi, dan kepada Allah lah kalian akan kembali. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kalau hari ini kita adalah orang yang beriman, percaya kepada Allah, kemudian berislam, pasrah dan menyerah kepada Allah, selanjutnya kita menjadi orang yang muhsin, berbuat baik karena Allah, dan kita berupaya agar mukhlis, ikhlas di dalam beribadah, sehingga menghantarkan kita kepada derajat muttaqin. Ini adalah sebuah kesyukuran yang besar buat kita. Di luar sana banyak saudara kita yang belum mendapatkan hidayah. Di luar sana banyak saudara kita masih dalam kemusyrikan. Mereka ada bukan untuk dimusnahkan, mereka ada bukan untuk diperangi, tapi justru untuk dirangkul dan kita menjadi asbab mereka mendapatkan hidayah. Rasul mengatakan, saya diutus di dunia bukan untuk menghabisi manusia. Saya diutus sini bukan untuk membunuh manusia, tapi aku diutus untuk menyabarkan tauhid, menyelamatkan manusia dari paganisme, dari kekufuran, sehingga mereka menjadi orang yang bertauhid, memiliki la ilaha illallah di dalam qalbunya. Kalau orang memiliki tauhid, memiliki iman, maka iman itulah yang menjadikan seluruh amal soleh menjadi bernilai. Tapi sebaliknya, amal soleh yang banyak tanpa iman, maka tidak ada nilainya sama sekali. Seorang yang sudah memiliki iman, walaupun kebaikannya sebesar biji zarrah, yarah, dia akan diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kalau hari ini kita adalah orang beriman, bukan berarti besok akan terus beriman. Tetapi ketahuilah, ada orang dengan ujian tertentu, dengan persoalan tertentu, keimanan berubah menjadi kekufuran, keimanan berubah menjadi kemusyrikan. Maka pesan Allah di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan beriman kepada Allah. Orang hari ini mungkin ada kesulitan, di dunia ada persoalan yang kompleks, ada ujian yang besar, tapi masih punya iman. Itu akan lebih baik, karena akan ada kecerahan dan kebaikan serta keselamatan untuk hari esok yang panjang. Tapi ketika orang hari ini dalam kemudahan, dalam kelancaran, dalam kejayaan, tapi tidak ada iman di dalam dirinya, dia hanya bahagia di dunia, tapi sengsara untuk kehidupan esok yang abadi selama-lamanya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, orang bersikap adil, berbuat adil kepada penciptanya ketika tidak ada kesyirikan di dalam dirinya, tidak ada kekufuran di dalam dirinya, termasuk tidak ada kemunafikan di dalam qalbunya. Yang kedua, kepada siapa kita harus adil? Adil yang kedua adalah adillah terhadap diri kita sendiri. Diri kita yang terdiri dari dua unsur, jasadiyah dan ruhaniyah. Disebut manusia karena ada jasadnya dan ada ruhnya. Tidak disebut manusia kalau hanya ruhnya saja tanpa ada jasad. Atau sebaliknya, hanya ada jasad tapi tidak ada ruhnya. Saudaraku hamba Allah, adil seperti apa yang diinginkan? Adillah bahwa dua unsur ini punya hak untuk dipenuhi. Punya makanan yang harus diberikan. Ada orang begitu care, begitu sibuk ketika ada yang sakit dalam jasadnya. Dia harus pergi ke dokter, konsul, beli obat yang mahal untuk penyembuhan jasadnya. Ketika ia lapar, ia penuhi dengan makan. Ketika ia haus, ia penuhi dengan minum. Kurang vitamin, dia berikan dengan sebaik-baiknya. Tetapi pernahkah kita berpikir bagaimana ruhani kita yang juga butuh makanan, butuh asupan? Kalau itu tidak kita berikan, maka ada kekosongan, ada hak yang tidak diberikan untuk ruhani kita. Ruh inilah yang menjadi support, penggerak dari apa yang kita lakukan hari ini. Fanafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Aku tiupkan ruhku itu kepada manusia dan dia disuruh untuk sujud kepada aku.
Saudaraku hamba Allah, apa yang diperlukan oleh ruh, apa yang diperlukan oleh unsur penting dari diri kita, yaitu ruh, tak lain dan tak bukan bagaimana mengikatkan dan mendekatkan ruh ini kepada penciptanya yang kita berasal darinya. Siapakah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita zikir kepada Allah, mendekat kepada Allah, mengakui kebesaran Allah dalam ibadah yang sudah disyariatkan di dalam agama, maka sungguh ia telah berbuat adil terhadap dirinya. Ketika orang mendekatkan ruhnya kepada penciptanya, memberikan asupan yang pokok untuk ruhnya, maka kebahagiaan, ketenangan yang akan didapatkan. Dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Adalah orang yang beriman yang qalb mereka dalam ketenangan. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati ini, qalb ini akan menjadi tenang. Seberapa sering dan seberapa banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, seberapa sering dan seberapa intens kita dekat dengan Allah. Kalau ada syariat sholat 5 waktu, itu adalah hal yang pokok, yang minimum sifatnya. Maka kalau ada seorang hamba yang 5 waktu pun tidak disiplin, tidak dikerjakan, bisa bayangkan sejauh mana ia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang tampak dan yang terlihat, ada orang dengan kejayaannya, dengan popularitasnya, dengan kemasyhurannya, dan dengan limpahan hartanya masih belum bahagia. Itu bukan karena nggak cukup hartanya dan bukan kurang populer, tapi karena bagian terpenting dari dirinya yang itu ruh tidak diberikan haknya, dan dia lupa bahwa ruh inilah yang bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kita tidak bisa berpaling dan menjauh dari pencipta kita. Kita tidak mungkin melupakan dan mengabaikan pencipta kita, karena ruh kita adalah bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, "Wa nafakhtu fihi mir ruhi," aku tiupkan ruhku kepada Adam dan keturunan-keturunannya. Maka saudaraku bisa dirasakan ketika kita intens di dalam berzikir, ketika kita serius dan khusyuk untuk berzikir, rasakan kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan di dalam diri kita. Semakin orang menjauh dari Allah, bukan kebahagiaan yang semakin didapat, tapi justru haus dahaganya qalb ini di dalam merasakan kebahagiaan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Yang ketiga, adil kepada siapa? Yang ketiga adalah adillah kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Suami istri kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, yang mereka kita lihat dan kita berada di antara mereka. Mereka ada untuk diapresiasi, untuk dihormati, untuk dihargai. Dan itulah haknya. Ketika seorang tidak memperlakukan, menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak menempatkan saudara, tetangga, istri sebagai hamba Allah yang mulia, maka sungguh kita telah berbuat zalim terhadap dia. Maka Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadisnya, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw malihi aw damihi falyatahallalhu min." Kalau ada di antara hamba Allah yang zalim terhadap saudaranya terkait dengan kehormatannya, terkait dengan darahnya yang ditumpahkan, hartanya yang dia ambil, dan harga dirinya yang dijatuhkan, maka solusinya hanya satu, yaitu minta halalnya kepada si hamba itu. Saudara bisa bayangkan kalau satu orang yang dizolimi itu dia akan menuntut haknya di hadapan Allah. Bayangkan kalau yang dizolimi 10 orang, 100 orang, 1000 orang, dan kezoliman yang besar, entah darah yang ditumpahkan, atau miliaran yang dia ambil, atau harga dirinya yang dijatuhkan,
atau kehormatannya yang diinjak-injak. Berapa banyak orang yang akan menuntut kepadanya nanti. Mungkin di dunia tidak bisa menuntut karena lemahnya ia di hadapan hukum. Tapi ada pengadilan Allah yang sangat terbuka kepada siapa saja. Yang Allah berfirman dalam ayatnya, Maliki yaumiddin, Allah penguasa hari kiamat. Hendak kemana kita lari? Hendak mana kita menghindar? Dengan apa kita akan membayar? Dengan cara apa kita akan berpaling? Tidak ada. Kecuali kita minta dihalalkan atas hamba itu yang kita telah berbuat zalim kepadanya. Beribadah yang banyak itu penting. Memperbanyak pahala itu harus. Tapi pastikan jangan ada kezoliman yang terus-menerus dilakukan. Apalagi kezoliman yang besar. Apalagi yang terkait dengan nyawa orang. Apalagi yang terkait dengan kehormatan orang. Yang hari ini orang begitu mudah menjatuhkan harga diri saudaranya. Bahkan dalam akhlak seorang muslim, kalau seorang pun salah, mestinya ia tutupi kesalahan itu. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, siapa yang menutupi keburukan aib saudaranya, maka Allah tutupi nanti aibnya nanti di akhirat. Saudaraku hamba Allah, ingatlah sebuah hadis Rasulullah kepada kita semua ketika Rasul bersabda, ittaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doanya orang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara dirinya dan penciptanya kalau ia berdoa. Hamba Allah yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa berbuat adil. Dan inilah yang dimaksudkan Rasulullah menjadikan pesan ini disampaikan dalam setiap Jumat, yaitu innallaha ya'muru bil 'adl ila akhiril ayat. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk berbuat adil. Mudah-mudahan kita adalah hamba Allah yang senantiasa sadar diri, mawas diri, dan hati-hati, bukan hamba yang menyombongkan diri dan melupakan dirinya dan penciptanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun al-muttaqun, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in wa radallahu ma'ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma harriril masjidal aqsa minal yahudil mal'unin. Allahumma syattid syamlal kafirin wa mazzik jam'al kafirin وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد واغفر أمة سيدنا محمد وانصر أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والأذى إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بلدتنا هذا إندونوسي بلدة طيبة تجري أحكامك وسنة رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا دافع البلايات
ادفع عنا الغلا والوبا والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.